Selamat malam. Banjir di Sumatera tidak hanya membawa duka yang mendalam, tetapi juga membawa drama oleh para petinggi di negeri ini. Bersama saya, Delisius, berikut Weekend Update. Pemirsa, sebelum kita mulai segmen penuh kejujuran dan kritik pedas malam ini, izinkan kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya untuk seluruh korban banjir di Sumatera. Semoga keluarga yang terdampak diberi kekuatan dan wilayah hancur segera pulih. Amin. Tapi, setelah ini, mohon maaf, kita harus membahas hal yang lebih deras dari arus banjir itu sendiri. Drama para pejabat di negeri ini yang tak sebuah cerita FTV. Pertama, tampil bak superhero lokal yang memikul karung beras sendirian. Bukan karena karungnya yang berat, tapi posisi kamera yang tepat. Oh, Pak, berat ya? Biar kami bantu angkatnya. Ah, tak usah. Ini kan momen. Maksud saya, bantuan. Bagaimana bisa ia sendirian memikul beras sedangkan orang-orang di sekitarnya berjalan dengan tangan yang bebas? Kemudian, seorang pejabat lain hadir Pak toko action movie. Datang ke lokasi banjir dengan rompi anti peluru bertuliskan namanya. Ih, keren banget deh. Datang ke tempat banjir aja masih sekeren itu. Fix calon mantu idaman. Mungkin itu yang ia pikirkan. Padahal, Hidi, ini anak-anak mama lagi mencuri spotlight. tentu saja, logikanya, siapa juga yang akan membidiknya di tempat bencana? Mungkin, baginya tak ada yang lebih menakutkan dari terlihat jelek di depan kamera. Kau lihat itu? Aku senang menunjukkan betapa kerennya diriku ini. Sementara itu, di gedung parlemen yang sering tersesat arah, seorang anggota dewan meminta Menteri Kehutanan untuk mundur. Karena dianggap tidak mengerti hutan. Bapak kalau nggak ngerti hutan, mendingan mundur aja deh, Pak. Jadi Menteri Kehutanan. Pernyataan yang sangat tegas yang sayangnya jarang direfleksikan oleh anggota mereka sendiri. Oh my God. Tak kalah menghebohkan, A Day in My Life, Banjir Edition. Konten yang menjawab pertanyaan rakyat, gimana sih rasanya jadi pejabat saat bencana? Jawabannya, kayak bikin vlog liburan, cuma bedanya bangun dari hotel mewah menuju rakyat yang sedang susah. Nir empati. Dan yang tak kalah menghebohkan, seorang politikus mengatakan untuk menyumbang alat olahraga. Ya, Anda tidak salah dengar, alat olahraga sebagai bantuan banjir. Kita akan menyalurkan alat-alat olahraga untuk daerah-daerah yang terdampak banjir. Ini lagi bencana, Pak. Bukan lagi pekan olahraga. Bantu makanan kayak apa, kayak bantu alat olahraga. Gimana sih? Mungkin menurut beliau, kalau rumah hanyut, setidaknya warga bisa push up untuk menguatkan mental mereka. Dan inilah dia yang paling lucu sekaligus menyedihkan. Seorang anggota dewan tampak tersaingi setelah ada rakyat yang mampu mengumpulkan donasi senilai 10 miliar untuk korban banjir. Ya, Anda tidak salah dengar, tersaingi. Karena merasa tersaingi, rakyat mampu mengumpulkan 10 M, sementara beliau memberikan statement. Si paling-paling. Tolong dong wartakan. Negara udah nyumbang triliunan nih nilainya. Wah, sejak kapan bantu menjadi kompetisi? Ini bencana, Pak. Bukan battle donasi ya. Dan mungkin ketakutan sebenarnya adalah nanti publik pikir kalau beliau kerja apa selama ini. Tenang, Pak. Publik sudah bertanya itu sedari dulu. Bapak aja yang tidak peka. Pada akhirnya pemirsa, banjir ini memang bencana, tapi tingkah pejabatnya adalah bencana bagi kita semua. Air bisa surut, lumpur bisa dibersihkan, rumah bisa dibangun ulang, tapi ego pejabat yang kalah pamor dari rakyat sendiri, itu perlu alat berat khusus untuk mengangkatnya. Dan sampai hari mereka datang tanpa kamera, tanpa karung beras untuk kebutuhan konten, tanpa rompi anti peluru di tengah banjir, barulah Indonesia bisa berkata, banjir sudah pergi dan banjir pencitraan ikut hanyut.
Sekian weekend update kali ini. Dari DIY News, saya Delisius. Selamat malam.